Kalau kita ngomongin matematika tentang perubahan, biasanya langsung kebayang rumus-rumus yang abstrak dan rumit kan? Tapi gimana kalau semua itu bisa kita terjemahkan ke dalam sebuah bahasa visual yang jauh lebih gampang kita pahami? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar gimana persamaan-persamaan kompleks itu sebenarnya lagi ngegambar sebuah peta takdir yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kalau Anda lihat visualisasi dari sebuah sistem yang bergerak, pasti ada panah-panah kecil dan garis-garis panjang. Kelihatannya sih sama-sama nunjukin arah ya, tapi ternyata peran mereka tuh beda banget loh. Lanjut, pertanyaan kedua, ini soal sebab akibat. Apakah panah-panah penunjuk arah itu emang udah ada di sana dari awal, nungguin sebuah titik lewat? Atau sebaliknya, justru kehadiran si titik itulah yang bikin panahnya tiba-tiba muncul? Nah, jawabannya ini penting banget buat ngerti gimana sih mesin di balik semua pergerakan ini bekerja. Dan yang terakhir, ini pertanyaannya agak filosofis nih. Kalau kita tahu semua aturannya, semua rumusnya, apakah seluruh perjalanan masa depan dari sebuah sistem itu udah pasti dan nggak bisa diubah lagi? Pertanyaan ini bakal ngebawa kita langsung ke inti dari konsep determinisme. Dan juga ke kejutannya yang paling nggak disangka-sangka. Oke, yuk kita selami lebih dalam. Biar kita bisa baca bahasa visual ini, kita harus kenalan dulu sama 3 pemain utamanya. Ada titik, ada panah, dan ada trayektori. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri, dan ini nggak boleh ketukar. Nah, coba lihat tabel ini. Simpelnya gini, titik itu nunjukin kondisi sekarang. Panah itu perintah instan. Dan trajektori itu, ya jejak perjalanannya. Hasil dari ngikutin semua perintah tadi. Yuk kita bedah satu persatu biar lebih jelas. Pertama, titik. Bayangin aja ini kayak sebuah snapshot foto. Jadi di satu waktu tertentu, sebuah sistem itu kan cuma bisa ada di satu kondisi. Populasi hewan nggak mungkin 100 ekor dan 200 ekor di waktu yang sama kan? Nah, titik inilah yang ngasih tahu kita, sistemnya ada di sini, sekarang ini. Kedua, ada panah. Anggap aja panah ini adalah perintah. Dan yang paling penting buat diingat, perintahnya ini sifatnya lokal banget. Panah ini cuma berlaku persis di lokasi titik itu berada, nggak di tempat lain. Perintahnya simpel. Oke, karena posisi kamu persis di sini, sekarang bergeraklah ke arah ini dengan kecepatan segini. Dan yang ketiga, trayektori. Nah, ini bukan perintah loh, tapi justru hasilnya. Trayektori itu ibarat jejak kaki di pasir. Dia adalah rekaman dari semua tempat yang udah pernah dilewati si titik. Jadi garis panjang ini muncul karena si titik tadi nurut banget ngikutin setiap instruksi dari panah di setiap langkah kecil perjalanannya. Jadi, ini dia kuncinya. Kalau sampai bingung, ingat aja kalimat ini. Panah itu komandannya yang ngasih perintah di setiap lokasi. Trayektori itu bukti kepatuhan si prajurit yang udah ngejalanin semua perintah itu dari waktu ke waktu. Yang satu itu sebab, yang satunya lagi akibat. Oke, sekarang mungkin kita mikir ya, panah-panah ini datangnya dari mana sih? Siapa atau apa yang bikin semua perintah ini? Nah, jawabannya ada di dalam sebuah mesin matematika yang sangat kuat. Persamaan diferensial. Urutannya itu jelas banget dan nggak bisa dibolak-balik ya. Jadi gini, pertama, harus ada titik dulu di suatu lokasi. Kalau nggak ada titik, ya nggak ada yang bisa dihitung. Kedua, persamaan diferensial bakal ngebaca lokasi titik itu dan langsung ngitung. Ketiga, hasil hitungannya itu nongol dalam bentuk panah. Dan terakhir, keempat, dengan ngikutin panah itu, terbentuklah trayektori. Jadi yang mulai semua ini ya si titik. Yuk kita intip mesinnya. Kita ambil contoh yang super simpel, dy per dt sama dengan min k kali y. Lihat sisi kanannya yang min k kali y. Nah, itu aturannya. Bagian inilah yang ngitung-ngitung berdasarkan di mana posisi y sekarang. Terus sisi kirinya, dy per dt, itu adalah hasilnya. Seberapa cepat perubahannya yang kita lihat sebagai panah. Jadi persamaan ini tuh kayak pabrik yang mengubah info posisi jadi perintah gerak. Oke, jadi kalau satu persamaan itu kayak mesin yang bikin satu panah. Gimana kalau mesin itu kita jalanin di semua titik yang ada di seluruh ruangan? Wah, kita bakal dapat sesuatu yang luar biasa. Sebuah peta instruksi yang lengkap dan berlaku di mana saja. Nah, inilah yang kita sebut medan vektor. Bayangin aja, di setiap titik-titik kecil di angkasa, kita udah hitung dan gambar panah yang seharusnya ada di situ. Hasilnya, peta raksasa yang isinya semua instruksi gerak yang mungkin untuk setiap lokasi yang ada. Peta ini udah ada di sana, bahkan sebelum si titik memulai perjalanannya. Yuk kita balik lagi ke contoh tadi, d dt sama dengan minus ky. Jadi, kalau posisi y-nya positif, katakanlah di angka 3, hasil hitungannya kan jadi negatif ya. Makanya panahnya nunjuk ke kiri.
Sebaliknya, kalau Y-nya negatif, misalnya -3, hasilnya jadi positif dan panahnya nunjuk ke kanan. Dan kalau Y-nya pas di 0, ya nggak ada perubahan, nggak ada panah. Arah panah itu mutlak ditentukan sama kondisi sistem saat itu juga. Dari sini, kita sampai ke sebuah kesimpulan yang wow, gede banget. Kalau kita punya peta lengkap ini, si medan vektor, terus kita taruh satu titik dimanapun sebagai titik awal, maka seluruh masa depannya itu udah terpunci. Jalurnya udah ditentuin. Ini tuh kayak kita naruh bola kelereng di seluncuran yang udah jadi. Dia cuma bisa ngikutin satu jalur itu aja kan? Nah, inilah inti dari determinisme. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru disinilah bagian paling menariknya. Hanya karena masa depan sebuah sistem itu udah ditentukan, bukan berarti kita bisa memprediksinya dengan gampang. Selamat datang di dunia chaos. Coba bayangin dua situasi ini. Di sistem yang stabil, itu kayak bola di dasar mangkok. Kalau kita senggol dikit, bolanya goyang-goyang, tapi akhirnya balik lagi ke tengah kan? Perbedaan kecil di awal nggak banyak ngubah hasil akhirnya. Tapi sebaliknya, di sistem chaotic, itu kayak bola di puncak gunung yang runcing banget. Beda posisi awal sekecil debu aja bisa nentuin bolanya jatuh ke lembah kiri atau lembah kanan. Dua nasib yang sama sekali berbeda. Nah, sensitivitas yang luar biasa tinggi sama kondisi awal ini, inilah yang terkenal dengan sebutan efek kupu-kupu. Ide di mana kepakan sayap kupu-kupu di satu benua, secara teori, bisa menyebabkan badai di benua lain. Ini bukan berarti sistemnya random loh, aturannya tetap sama persis. Tapi saking sensitifnya, prediksi jangka panjang jadi hampir mustahil untuk dilakukan. Dan bagian paling gilanya apa? Mungkin kita mikir perilaku seribet ini butuh ratusan aturan atau variabel kan? Ternyata, enggak. Perilaku kaos yang super kompleks dan gak terduga ini bisa muncul dari sistem yang cuma punya 3 variabel. Jadi rahasianya bukan di jumlah variabelnya, tapi di cara mereka berinteraksi, yaitu non-linearitas. Gampangnya, bayangin kita ngulenin adonan kue. Aturannya kan simpel banget, lipat, tekan, tarik, ulangi. Tapi coba deh, setelah beberapa kali lipatan, 2 titik adonan yang tadinya sebelahan bisa jadi terpisah jauh banget. Aturan sederhana, interaksi non-linear, hasilnya kerumitan yang nggak terbayangkan. Jadi, ini dia paradoks dari kaos yang bikin kepala pusing sekaligus takjub. Pertama, sistemnya itu 100% deterministik, nggak ada unsur acak sama sekali. Tapi secara praktis, kita nggak bisa prediksi hasilnya. Kenapa? Karena dia bukan acak, dia punya struktur tersembunyi yang kompleks. Dan ini pelajaran paling pentingnya, sesuatu yang deterministik belum tentu bisa kita prediksi. Nah, semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Dari pergerakan cuaca sampai dinamika ekonomi, kita ini dikelilingi oleh sistem-sistem yang rumit. Kalau aturan yang super simpel aja bisa menghasilkan masa depan yang nggak terduga, kira-kira aturan-aturan tersembunyi apa ya yang mungkin lagi bekerja di balik layar, membentuk kerumitan dunia kita yang kadang terasa nggak bisa kita tebak sama sekali?